Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Kavita Febriana Jati, NIT 592211218447, absen 22 dari kelas D8A. Di sini saya akan membawakan skenario tentang perencanaan pekerjaan perbaikan kapal. Nah, di sini saya akan membahas analisis tahapan, prioritas, dan koordinasi antara kapal dan galangan. Nah, ini adalah daftar isi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang ini nanti akan berisi tentang pentingnya perencanaan perbaikan kapal. Yang kedua ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini saya akan membahas 3 pertanyaan kunci yang dianalisis. Kemudian yang ketiga adalah dasar teori. Ini adalah konsep maintenance dan reliability. Yang keempat, studi kasus. Saya membahas tentang kapal kargo dengan GT 8000. Kemudian yang kelima ada analisis 7 tahapan perencanaan. Nah, di sini akan ada alur sistematis dari identifikasi hingga evaluasi. Yang keenam ada analisis prioritas pekerjaan. Matriks prioritas 4 kategori. Yang ketujuh, analisis koordinasi kapal dan galangan. Di sini mekanisme komunikasi dan pengawasan antara pihak kapal dan pihak galangan. Yang ke-8, rekomendasi dan solusi. Di sini saya akan membahas 4 strategi peningkatan sistem. Yang ke-9 adalah kesimpulan dan saran. Ini adalah rangkuman temuan dan saran konstruktif. Di latar belakang saya akan membahas mengapa perencanaan perbaikan kapal itu penting. Yang pertama adalah kapal itu merupakan aset utama pelayaran. Jadi kapal itu harus layak laut. Yang kedua ada perawatan modern, bukan hanya reaktif, melainkan investigasi strategis. Yang ketiga, docking dilakukan tiap 2-5 tahun sesuai persyaratan badan klasifikasi. Yang kelima, yang keempat, perencanaan dimulai minimal 6 bulan sebelum jadwal docking. Yang kelima, perencanaan buruk, biaya membengkak, jadwal terlambat, kapal tidak layak laut. Nah, rumusan masalah. Di sini ada 3 pertanyaan utama yang akan dibahas nantinya. Yang pertama, apa saja tahapan dalam perencanaan pekerjaan perbaikan kapal? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menentukan prioritas pekerjaan perbaikan secara tepat? Kemudian yang ketiga, bagaimana koordinasi efektif antara kapal dan galangan diwujudkan? Dasar teori, konsep maintenance dan reliability permesinan kapal. Jenis-jenis maintenance. Yang pertama, korektif. Ini dilakukan setelah terjadi kerusakan, bersifat reaktif dan tidak terencana. Yang kedua, preventif. Ini terjadwal berdasarkan interval waktu atau jam operasi untuk mencegah kerusakan. Yang kelima, prediktif. Berdasarkan kondisi aktual melalui condition monitoring, ini meliputi vibrasi dan analisis oli. Yang keempat ada PMS, Plan Maintenance System. Ini merupakan sistem terstruktur perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, dan pencatatan perawatan. Kemudian ada reliability atau keandalan. Probabilitas komponen berfungsi benar dalam periode tertentu. Diukur dengan MTBF dan MTTR. Model batu curve. 3 fase kegagalan. Yang pertama adalah infant mortality, awal pakai. Yang kedua, useful life, yaitu normal dan stabil. Yang ketiga, wear out, akhir masa pakai. Perencanaan perbaikan harus mempertimbangkan fase ini. Nah, ini adalah studi kasus. Kapal kargo yang saya akan studi kasus, ini memiliki GT 8000. Ini akan membahas menjelang spesial docking survey. Yang pertama, profil kapal. Jenis kapal, General Cargo Vessel. GT-nya kurang lebih 8000. Mesin induknya main engine BNW 2-stroke 6500 kW. Generatornya 2 kali 500 kW auxiliary. Klasifikasinya menggunakan Bureau Veritas atau BP. Jam operasinya 18.500 jam sejak overhaul terakhir. Jadwal dockingnya 6 bulan ke depan.
kronologi masalah 6 bulan terakhir. Konsumsi BBM 3%, tekanan kompresi turun jauh dari batas minimum. Yang bulan kedua, suhu air pendingin tinggi, efisiensi heat exchanger turun. Yang ketiga, BV Annually Survey mencatat remarks, kemudi dan zinc anode habis. Bulan keempat, kecepatan kapal turun, indikasi biofueling lambung meningkat. Bulan kelima, perusahaan tetapkan jadwal docking, chief engineer susun repair list. Kemudian bulan keenam, prosedur perencanaan formal dimulai, survei kondisi dan dokumen tender. Nah, ini saya akan membahas analisis 7 tahapan perencanaan perbaikan. Ini harus dimulai minimal 6 bulan sebelum jadwal docking. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Ini kita bisa mereview PMS, survei kondisi mesin, catatan defek, konsultasi surveyor PV. Yang kedua, penyusunan repair list. Ini meliputi deskripsi pekerjaan yang apa saja sih yang akan kita lakukan nanti waktu kita docking, kemudian lokasinya, durasi dockingnya, material, dan estimasi biaya. Yang ketiga, penentuan prioritas, klasifikasi berdasarkan keselamatan, regulasi, dan dampak operasional. Yang keempat, spesifikasi teknis, standar material prosedur, toleransi, kualitas, dan metode pengujian. Yang kelima, yang tak kalah penting itu ada tender dan galangan. Kita harus mencari tender yang kompetitif dan evaluasi teknik, serta harga dan pemilihan galangan. Yang keenam, pelaksanaan dan koordinasi, daily meeting, progress report, dan pengelolaan pengerjaan tambahan. Terus yang ketujuh ada evaluasi dan penutupan. Ini biasanya sea trial, sertifikasi dokumen, dan analisis lesson learned. Nah, ini ada tahapan 1-3, identifikasi repair list dan list prioritas. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Ini kita mengevaluasi menyeluruh catatan PMS, kemudian survei kondisi fisik permesinan, review defect list dan work order tertunda, kemudian konsultasi surveyor atau klasifikasi, dan analisis data condition monitoring. Yang kedua, kita harus melakukan penyusunan repair list. Ini meliputi nomor item dan deskripsi pekerjaan yang jelas, kemudian lokasi dan estimasi durasi pekerjaan, kemudian ada kebutuhan material dan spare part yang kita perlukan nanti untuk overhaul, kemudian ada estimasi biaya per item, dan bahasa teknis yang tidak ambigu. Yang ketiga, penentuan prioritas. Prioritas yang pertama, yang paling penting itu adalah keselamatan dan regulasi wajib. Prioritas kedua merupakan dampak operasional tinggi. Prioritas ketiga merupakan preventif dan peningkatan. Prioritas keempat, non-esensial dan biaya ditunda. Kemudian gunakan matriks urgensi dan importance. Ini ada tahapan spesifikasi tender dan pelaksanaan evaluasi. Spesifikasi teknis. Ini meliputi deskripsi lengkap pekerjaan, standar material yang digunakan, prosedur pengerjaan detail, toleransi dan standar kualitas, metode penguji verifikasi. Yang kelima, yaitu kita harus memilih tender dan galangan. Di sini dokumen tender 3 bulan sebelum docking. Kirim minimal ke galangan 3 bulan. Kemudian nanti ada evaluasi teknis dan harga penawaran. Kita akan mempertimbangkan reputasi dan fasilitas galangan dengan nilai yang terbaik. Kemudian yang keenam, pelaksanaan dan koordinasi. Yang pertama, kita harus daily progress meeting semua pihak. Chief Engineer sebagai koordinator, daily docking report ke superintendent, approval tertulis pekerjaan tambahan, dan quality control setiap pekerjaan selesai.
Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penutupan. Ini adalah inspeksi dan pengujian semua pekerjaan. Kemudian akan dilakukan trial, verifikasi kinerja sistem, dan penyelesaian dokumen teknis. Nah, di sini nanti juga akan menganalisis lesson learned, docking, dan arsip dokumen untuk referensi ke depannya. Nah, ini ada analisis matriks prioritas pekerjaan. Klasifikasi objektif berdasarkan urgensi dan kepentingan. Di kategori pertama adalah prioritas kritis. Nah, prioritas kritis ini kriterianya adalah keselamatan jiwa, keselamatan kapal, dan regulasi wajib. Contoh pekerjaannya yaitu perbaikan kemudi, survei PV, sistem kebakaran, zinc, dan anode. Ini harus dikerjakan, tidak dapat ditunda. Kemudian, prioritas kedua ini tinggi. Kriterianya dampak operasional signifikan, potensi, kegagalan tinggi. Contoh pekerjaannya yaitu overhaul mesin induk. Contohnya liner atau piston dan pengecetan lambung. Itu dikerjakan dalam docking ini. Kemudian prioritas yang ketiga itu peningkatan performa, perbaikan preventif. Contoh pekerjaannya itu overhaul generator, perbaikan sistem pendingin. Nah, ini dikerjakan jika waktu dan anggaran cukup. Nah, yang prioritas keempat ini paling rendah. Ini improvement non-essential, penundaan pun tidak berbahaya. Ini meliputi contoh pekerjaannya tuh perbaikan akomodasi minor, penambahan fasilitas baru. Ini tuh sebenarnya bisa ditunda ke docking berikutnya. Penerapan prioritas pada kasus kapal 8.000 GT. Prioritas pertama itu kritis. Yang pertama yaitu survei wajib Bureau Veritas. Kemudian perbaikan bearing kemudi, penggantian zinc anoda habis, dan inspeksi sistem pemadam kebakaran. Prioritas kedua ini bersifat tinggi. Overhaul, contohnya overhaul mesin induk, contohnya liner dan piston. Pencegahan lambung bawah air atau anti-fouling, pembersihan cooler, overhaul turbocharger mesin induk. Prioritas yang ketiga itu bersifat sedang. Itu meliputi overhaul 2 unit generator, perbaikan sistem pendingin, overhaul pompa pembantu, dan menguji sistem pills dan balas. Prioritas yang keempat itu sebenarnya bukan urgent karena bisa kita kerjakan untuk plan docking selanjutnya. Yang pertama adalah perbaikan estetika ruang akomodasi, penambahan minor fasilitas anjungan, pencegahan area internal non-kritis, dan modifikasi sistem kecil non-safety. Analisis koordinasi kapal dan golongan. Ini ada 6 aspek kunci koordinasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi pra-docking. Pra-docking, conference minimal 4 minggu sebelum agenda. Klarifikasi repar, list, jadwal vendor, dan K3. Kemudian kita harus membentuk struktur organisasi tim. Yang pertama ada chief engineer. Ini meliputi koordinasi teknis, dan technical superintendent itu menjadi penghubung, si prepare manager sebagai kontak galangan. Sistem pelaporan progres, daily progress meeting setiap pagi, daily docking report dikirim ke kantor pusat setiap hari. Kemudian ada pekerjaan tambahan. Setiap pekerjaan tambahan wajib dilaporkan dengan tambahan estimasi biaya, approval tertulis superintendent sebelum mulai dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya ada quality control. Ini inspeksi dan pengujian tiap pekerjaan selesai. Nah, surveyor klasifikasi hadir untuk memberikan pengujian dan sertifikasi. Kemudian yang terakhir ada koordinasi material. Material prioritas 1 harus tersedia sebelum kapal tiba. Sistem tracking untuk mencegah keterlambatan. Di sini saya akan memberikan contoh struktur organisasi tim docking, peran dan tanggung jawab, dan koordinasi efektif. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau ship owner ini mengambil keputusan strategis dan memberikan anggaran. Kemudian
technical superintendent ada di bawahnya, itu penghubung antara kapal dan kantor serta otoritasi anggaran. Kemudian ship engineer itu sebagai pihak kapal, itu harus mengkoordinasi teknis utama di lapangan. Kemudian ada ship repair manager, itu dari pihak galangan. Si prepare manager harus menjadi penghubung dan PIC di galangan. Kemudian second engineer dan third engineer menjadi pengawas teknik pekerjaan. Kemudian surveyor klasifikasi menjadi inspeksi sertifikasi. Foreman galangan menjadi pelaksana pekerjaan dan vendor atau subkon menjadi spesialis pembantu pekerjaan. Kemudian ada rekomendasi dan solusi. Di sini saya akan memberikan 4 strategi peningkatan sistem perencanaan perbaikan kapal. Yang pertama, sistem manajemen docking kapal. Nah, di sini meliputi yang pertama yaitu terintegrasi dengan PMS kapal. Kedua, pemantauan progres real time oleh kantor pusat. Yang ketiga, pengelolaan dokumen lebih terorganisir. Yang keempat, analisis historis untuk perencanaan berikutnya. Kemudian yang kedua ada penguatan kapasitas teknis engineer. Nah, di sini adalah pelatihan perencanaan dan manajemen docking, pengusahaan, persyaratan survei klasifikasi, teknik penyusunan spesifikasi teknis, dan teknik estimasi biaya dan negosiasi galangan. Yang ketiga, standarisasi populer prosedur atau SOP. Format standar repair list semua kapal, prosedur baku pekerjaan tambahan, mekanisme pelaporan seragam, dan prosedur acceptance pekerjaan baku. Yang keempat ada evaluasi pasca docking sistematis. Di sini menganalisis realisasi versus anggaran. Kemudian evaluasi kualitas pekerjaan galangan, identifikasi penyimpangan jadwal, dan dokumentasi lesson learned. Dampak perencanaan perbaikan yang baik. Ini akan mengurangi biaya maintenance sebesar 30%. Nah, di sini juga peningkatan availability kapal sebanyak 25% dan pengurangan downtime 40%, pengurangan waktu, dan 100% kepatuhan survei klasifikasi. Manfaat jangka panjangnya, yang pertama kapal selalu dalam kondisi layak jalan. Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pelayaran. Yang kedua, biaya operasional lebih efisien. Ini mencegah maintenance mahal. Kemudian ada reputasi perusahaan pelayaran meningkat, ada kompetensi engineer officer meningkat, dan kepercayaan cargo owner dan charter meningkat. Kemudian ada kesimpulan, rangkuman temuan analisis. Yang pertama, perencanaan adalah proses 7 tahap sistematis. Dari identifikasi kebutuhan, repair list, prioritas, spesifikasi teknis, tender, pelaksanaan, hingga evaluasi, semua harus dimulai minimal 6 bulan sebelum docking. Yang kedua, prioritas harus objektif dan terstruktur. Matriks prioritas 4 kategori, kritis, tinggi, sedang, rendah. Ini berfungsi memastikan keselamatan dan regulasi selalu diprioritaskan. Keputusan rasional meskipun anggaran terbatas. Yang ketiga, koordinasi efektif. Ini merupakan kunci keberhasilan docking. Komunikasi terstruktur, peran yang jelas, pelaporan harian, pengelolaan pekerjaan tambahan yang disiplin, dan ketat menentukan sukses tidaknya proses docking. Yang keempat, teknologi digital meningkatkan efisiensi. Implementasi sistem manajemen docking berbasis digital yang terintegrasi dengan PMS merupakan investigasi untuk profitabilitas jangka panjang. Saran dan penutup. Saran yang pertama untuk engineer atau chief engineer. Membangun sistem pencatatan kondisi mesin sepanjang tahun, data historis lengkap, menghasilkan repair list yang lebih akurat dan komprehensif. Yang kedua, untuk industri pelayaran, harus mengembangkan standar industri manajemen docking yang komprehensif melalui kolaborasi owner,
galangan, dan institusi pendidikan maritim. Yang ketiga, perusahaan pelayaran harus menginvestasikan sumber daya untuk pelatihan perwira mesin dalam manajemen docking. Perwira kompeten menghemat biaya operasional jangka panjang. Sekian presentasi materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.